Cerita ini mengisahkan perjalanan Todd Boomer, seorang siswa SMA tingkat akhir dengan impian melanjutkan studi di universitas ternama di Amerika. Todd memiliki kekasih yang bernama Christine dan juga sahabat terbaiknya yaitu Paul. Meskipun mereka bertiga meraih nilai ujian yang baik, Todd terus menghadapi tantangan dalam mata pelajaran matematika. Hasil ulangannya selalu di bawah rata-rata, terutama karena guru matematikanya yang keras dan menakutkan yang bernama Roy. Pada suatu malam, Todd, Christine, dan Paul menghadiri sebuah pesta. Todd dan Christine menikmati suasana pesta saat mereka berdua berada di taman. Ketika atmosfer semakin romantis, momen tersebut tiba-tiba terganggu ketika Todd merasa ingin bermain futsal dengan menunjukkan sarung pengaman. Christine terkejut dengan tindakan itu, merasa belum siap dan dengan tegas menolak. Kekecewaan terlihat di wajah Todd ketika Christine meninggalkannya sendirian di taman. Ketika Todd dan Paul dalam perjalanan pulang, mereka melihat seorang perempuan yang mobilnya terhenti di pinggir jalan karena mengalami masalah. Tanpa ragu, mereka mendekat dan menanyakan apa yang bisa mereka bantu. Perempuan tersebut bernama Vicky, yang kemudian mengajak mereka untuk bersama-sama menuju sebuah restoran untuk makan sambil menunggu mobil derek tiba. Di restoran, Todd tanpa ragu menceritakan masalahnya dalam pelajaran matematika kepada Vicky. Mendengar masalah yang dialami Todd, Vicky dengan ramah menawarkan bantuan untuk membimbingnya karena kebetulan Vicky adalah seorang ahli dalam bidang matematika. Kabar ini membuat Todd merasa senang dan berterima kasih karena menemukan bantuan yang tidak terduga di tengah-tengah kesulitannya. Tawaran bantuan dari Vicky memberikan harapan baru bagi Todd untuk mengatasi masalah akademisnya. Di suatu pagi, Todd yang berada di danau dihampiri oleh Vicky. Vicky berjalan menuju Todd dan langsung mengajaknya bermain futsal. Namun ternyata ada seorang pria yang sedang mengarahkan senapannya ke arah mereka, dan pria itu pun menembak mereka. Todd pun kaget dan terbangun yang ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi. Ketika Todd pulang sekolah, dia ingat bahwa dia ada janji dengan Vicky untuk les matematika di rumah. Saat Vicky tiba, ayah Todd terkejut melihat seorang wanita yang mengaku sebagai guru les matematika privat untuk anaknya. Dengan penuh keramahan, ayah Todd mempersilahkan Vicky untuk masuk. Ayah Todd memberikan peringatan agar Todd berhati-hati dengan wanita itu. Todd dengan yakin menyatakan bahwa Vicky memang guru lesnya, memberikan penjelasan yang meyakinkan kepada ayahnya. Kebetulan orang tua Todd sedang memiliki rencana keluar, sehingga Todd dan Vicky dapat memulai sesi belajar mereka. Dalam suasana yang nyaman di rumah Todd, Vicky dan Todd mulai fokus pada pelajaran matematika. Bersama Paul, Todd menceritakan bahwa kini ia telah memulai les matematika dengan wanita yang mereka bantu kemarin. Dalam percakapan itu, Todd juga tidak bisa menyembunyikan perasaannya yang tumbuh terhadap Vicky, mengakui bahwa dirinya tergila-gila dengan wanita tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Todd berhasil meraih nilai matematika yang memuaskan. Rasa senang meliputi hatinya dan segera ia memberitahu Vicky tentang prestasinya yang baru. Kabar tersebut mencerminkan semangat Todd untuk memperbaiki performa akademisnya, dan Vicky pun menjadi sosok yang memberikan dorongan positif dalam perjalanan tersebut. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu, Todd mengalami mimpi siang bolong yang menggetarkan. Dalam mimpinya, Vicky memasuki kamarnya, membuka kostum dan mendekatinya secara perlahan. Namun keheningan itu terputus oleh dering telepon, membuat Todd terkejut dan terbangun dari tidurnya. Kehadiran Vicky dalam mimpi tersebut mencerminkan perasaan Todd yang mendalam terhadapnya. Di sisi lain, Paul mengingatkan Todd bahwa mereka memiliki janji untuk nongkrong bersama Christine di sebuah kafe hari itu. Namun, Todd tampaknya tidak bisa datang karena ada les matematika dengan Vicky. Paul merasa sedikit kesal mendengar kabar tersebut. Vicky yang telah tiba di rumah Todd disambut oleh orang tua Todd dan diarahkan menuju kamar untuk memulai sesi les matematika. Todd yang sedang asik menggambar terkejut dengan kedatangan Vicky di depan pintu kamarnya. Meskipun terkejut, Vicky masuk dan terpesona dengan kamar yang dipenuhi dengan lukisan Todd. Sambil melihat-lihat gambar di dinding,
Todd memberikan satu karya yang menurutnya akan disukai oleh Vicky. Sementara itu di tempat lain, Paul dan Christine yang sedang berada di kafe membicarakan kemajuan Todd yang kini menjadi lebih pintar dalam pelajaran matematikanya. Setelah sesi belajar selesai, Todd meminta Vicky untuk mengantarnya ke kafe. Sesampainya di sana, Vicky ikut masuk ke dalam mengantar Todd. Namun, ketika Todd melihat Christine di kafe, kebingungan dan ketidaknyamanan menyelimuti dirinya. Christine merasa kesal setelah dikenalkan oleh Paul jika Vicky adalah guru les yang mengajari Todd matematika. Christine kemudian meninggalkan Todd meskipun Todd berusaha menjelaskan situasinya. Sebagai sahabat, Paul memberikan nasihat kepada Todd untuk tidak bermain-main dengan perasaan. Todd terdiam sejenak kemudian meninggalkan Paul. Di rumah, ayah Todd mengajarkan melakukan tes wawancara. Di proses ini, ayahnya menyadari bahwa Todd sebenarnya memiliki bakat luar biasa dalam bidang seni. Pemahaman ini membuka mata ayah Todd terhadap potensi yang mungkin belum sepenuhnya diakui sebelumnya. Kemudian, Todd menelpon Vicky dan merencanakan pertemuan di bengkel Vicky setelah pulang sekolah. Saat akhirnya mereka bertemu, Todd berjalan mengelilingi hasil karya Vicky. Dalam satu momen, Vicky curhat tentang suaminya. Todd tanpa ragu bertanya mengapa Vicky tidak memutuskan hubungan tersebut. Namun, Vicky kemudian mengalihkan pembicaraan dan memberikan Todd sebuah hadiah. Dalam momen spontan, Todd mengucapkan terima kasih dan mencium Vicky. Sejenak kemudian, mereka berdua menikmati es krim, mengobrol, tertawa, dan bercanda. Suasana yang semakin hangat membawa mereka ke dalam permainan futsal. Setelah selesai mencetak gol ke gawang Vicky, Todd pulang dan mampir ke rumah Paul menceritakan semua yang baru saja terjadi. Paul yang mengetahui adanya Christine di dalam rumah tidak dapat berkata-kata. Christine mendengar dari dalam hanya bisa menangis dan memeluk Paul. Keesokan harinya, hal yang tak terduga terjadi di sekolah saat Todd dan Paul melihat mobil yang sering dipakai oleh Vicky berada di depan sekolah. Mereka baru menyadari bahwa Vicky adalah istri dari guru matematika mereka, yaitu Roy. Todd yang sedikit terkejut dengan terburu-buru menuju ke bengkel Vicky. Sesampainya di sana, Todd marah kepada Vicky karena merasa tidak diberitahu bahwa dia adalah istri dari guru matematikanya. Vicky yang bingung harus menjawab, menyadari bahwa situasinya kini menjadi rumit. Namun dengan kepala dingin, Vicky mencoba menenangkan Todd lalu menyuruhnya pulang. Tapi disinilah secara mengejutkan, Todd justru merasa ingin bermain futsal dengan Vicky. Vicky dengan senang melayani keinginan Todd untuk bermain. Saat mereka sedang asik beradu skill, tiba-tiba Roy pulang. Vicky mendengar kepulangan suaminya, segera menghentikan permainan dan memerintahkan Todd untuk bersembunyi. Setelah beberapa saat berbincang-bincang dengan Vicky, Roy akhirnya pergi meninggalkan bengkel. Akhirnya Vicky berhasil menghindari ketahuan oleh suaminya bahwa dirinya telah berselingkuh. Di sekolah, Roy menanyakan pada Todd mengenai bukunya yang ditemukan di rumah Roy. Todd bingung menjawab, namun Roy memberikan pujian atas inisiatif Todd untuk belajar les privat dan hasilnya positif dengan mendapatkan nilai baik. Meskipun demikian, masalah perselingkuhan belum terbongkar dan Todd merasa lega. Namun setelah pelajaran selesai, Roy memanggil Todd untuk berbicara. Dalam percakapan itu, Roy bertanya apakah Todd telah bermain futsal dengan istrinya. Todd terdiam sejenak, lalu dengan jujur menjawab iya. Roy yang merasa marah langsung menemui istrinya. Todd mengetahui situasi ini segera menelpon Vicky, namun Vicky yang sedang sibuk tidak mengangkat teleponnya. Khawatir akan terjadi sesuatu, Todd dengan cepat mengendarai mobilnya menuju bengkel Vicky. Sementara Roy yang sudah sampai di rumah langsung membanting radio. Vicky yang sedang bekerja kaget dibuatnya. Dengan perasaan cemas, Vicky bertanya kepada suaminya apakah ada masalah di sekolah. Roy sambil berteriak menjelaskan bahwa ada muridnya yang berani bermain futsal dengan istrinya. Tanpa dapat mengelak, Vicky pun meminta maaf atas kejadian tersebut. Sesaat kemudian, Todd pun tiba di bengkel. Roy yang sudah sangat marah dan terbakar api cemburu memberikan peringatan keras kepada Todd. Setelah itu, Roy meninggalkan mereka berdua
meninggalkan suasana yang terisi ketegangan dan rasa kecewa. Setelah insiden di bengkel, Vicky berusaha mengobati Todd akibat pukulan yang diterimanya dari Roy. Sambil merawat luka Todd, Vicky menyatakan bahwa dia merasa lega dengan kejadian tersebut karena membuatnya sadar bahwa seharusnya dia telah meninggalkan Roy sejak dulu. Vicky juga mengungkapkan rencananya untuk pergi ke New York dan mewujudkan impiannya di bidang seni. Setelah berbincang, Todd tiba-tiba ingat bahwa ia memiliki jadwal wawancara tes masuk kampus Harvard. Todd kemudian bergegas menuju Harvard. Walaupun datang hampir terlambat, Todd tetap bersemangat untuk melakukan wawancara. Namun di tengah-tengah wawancara, ia jujur menyatakan bahwa keinginannya sebenarnya adalah di bidang seni dan bukan di Harvard. Harvard adalah impian ayahnya yang ditanamkan kepadanya. Setelah kembali ke rumah, Todd berbicara kepada ayah dan ibunya bahwa ia tidak akan memilih Harvard untuk tujuan kampusnya. Ia ingin melanjutkan kuliah sesuai dengan keinginan dan bakatnya, yaitu di bidang seni. Awalnya mungkin sulit dipahami oleh ayahnya, namun akhirnya ayahnya bisa memahami pemikiran Todd. Pada akhir cerita, Todd, Christine, dan Paul duduk bersantai membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka tersenyum bahagia, menggambarkan bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam keputusan dan pilihan hidup masing-masing. Lalu film pun selesai.